Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ivan Paradita. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, senang sekali bisa bertemu sama teman-teman lagi, walaupun hanya lewat konten ya. Oke, tentunya di konten kali ini saya juga pengen berbagi tentang informasi yang lebih bermanfaat. Dan informasi ini sedikit berbeda daripada tema-tema di video saya sebelumnya. Ya, karena di sini kita bakal lebih fokus tentang karir. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang lagi cari kerja. Loh, kok bisa? Ya, kita bakal ngebahas tentang interview kerja. Ya, karena ada beberapa pengalaman yang sudah saya dapetin berdasarkan dari pengalaman kerja saya yang diberikan tugas untuk menginterview teman-teman yang akan kita rekrut di perusahaan. Nah, saya pengen berbagi tips apa aja sih yang dicari sama recruiter atau interviewer ya, yang memang notabene dia bakal tepat untuk mengambil calon kandidat yang pas sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, kita simak. Nah, ini dia 3 pembahasan yang bakal saya informasikan ke teman-teman terkait dengan persiapan dari 3 poin saat ingin melakukan interview kerja. Poin pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah teman-teman harus tahu tentang profil dari sebuah perusahaan yang teman-teman lamar. Nah, poin apa aja di dalamnya? Mungkin teman-teman bisa melakukan riset lewat web ya, terkait dengan informasi di perusahaan tersebut bergerak di bidang apa ya. Terus dia punya cabang atau enggak, kalaupun dia memang punya cabang ada berapa ya. Atau yang paling penting, siapa tahu dari perusahaan tersebut mempunyai sebuah prestasi yang bernilai positif dan itu bakal menjadi nilai poin ketika teman-teman bisa mempresentasikan dari prestasi yang dipunya oleh perusahaan tersebut ya. Dan masih banyak informasi terkait dari perusahaan yang bisa teman-teman ceritakan saat melakukan interview. Setelah kita bahas poin pertama, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah teman-teman harus mengetahui tentang job desk yang teman-teman lamar. Artinya, teman-teman bisa melakukan riset ya di internet seputar posisi pekerjaan yang teman-teman lamar. Apa saja sih tanggung jawabnya dari posisi tersebut? Ya, terus apa sih keahlian-keahlian yang memang diperlukan saat nanti teman-teman sudah bekerja? Ya, terus jika memang punya teman atau saudara yang memang dia pernah di posisi tersebut, itu bisa menjadi referensi untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dari keahlian, terus menceritakan tentang keunggulan yang memang relate dengan posisi yang teman-teman lamar. Nah, ini yang dikatakan persiapan. Jadi teman-teman gak cuma paham dari bagannya aja, tapi tahu dari detail setiap poin ini apa yang dibahas. Oke, itu adalah poin kedua. Contoh, misalkan teman-teman melamar sebagai sales marketing. Nah, berarti teman-teman juga paham mengenai job desk apa seorang sales ya. Gak cuma hanya melakukan penjualan, mungkin bisa mempresentasikan tentang skill-skill yang memang diperlukan, strategi marketing yang bakal dilakukan ketika nanti teman-teman sudah diterima ya. Artinya perusahaan mempunyai harapan ketika nanti teman-teman diterima, ada kontribusi yang bakal diberikan oleh teman-teman kepada perusahaan. Itu juga bakal jadi nilai poin, ingat ya. Nah, setelah kita bahas tentang poin kedua, kita lanjut ke poin ketiga. Tentang, ini agak sedikit sensitif ya, karena biasanya saat kita interview pasti bakal ditanya tentang berapa sih gaji yang kamu inginkan? Betul nggak? Nah, ini agak sedikit menjebak nih kalau pertanyaan kayak gitu. Nah, pertanyaan kayak gitu teman-teman nggak perlu panik ya. Biasanya memang dari seorang yang sedang diinterview, dia bakal ngomong menyesuaikan dari kebijakan perusahaan. Sebenarnya itu nggak salah, tapi bukan itu yang diharapkan jawabannya oleh interviewer atau recruiter ya. Karena teman-teman bisa melakukan riset terlebih dahulu, rata-rata berapa sih gaji di posisi tersebut. Contoh seperti tadi sales marketing, rata-rata untuk sales marketing mereka bisa ada di gaji berapa juta, entah itu UMR. Kalau apalagi misalnya teman-teman masih fresh graduate ya, berarti nggak bisa menargetkan atau melakukan negosiasi gaji. Beda lagi ketika teman-teman
memang sudah mempunyai pengalaman bekerja di sebelum di atau bekerja di tempat sebelumnya ya, tempat lama. Ya, itu juga bisa menjadi patokan ketika teman-teman ingin nego gaji. Ya, tapi perlu diperhatikan juga tentang lokasi dari perusahaan itu berdiri di kota mana. Ya, karena jangan sampai targetnya terlalu tinggi karena ada standar UMK di situ atau UMR. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Tapi nggak ada salahnya ketika memang teman-teman mempunyai pengalaman yang memang jam terbangnya tinggi, ya bisa dilakukan negosiasi. Ya, atau misalkan teman-teman masih fresh graduate, masih bingung nih menentukan gajinya berapa, boleh ambil rata-rata untuk melakukan riset di web atau bisa mencari referensi dari teman-teman yang memang bekerja di posisi yang sama. Ya, jadi itulah 3 poin yang teman-teman perlu persiapkan. Yang pertama adalah ketahui profil perusahaan. Kedua, ketahui tentang job desk-nya dari posisi yang teman-teman lamar. Dan yang ketiga, bisa melakukan riset terkait dengan gaji yang bakal teman-teman terima saat sudah diterima nanti. Ya, oke. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, kalau memang menurut teman-teman ini informasi sangat bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara share, subscribe, dan like. Ya, tinggalkan komen apa yang pengen dibahas terkait dengan pekerjaan. Nanti saya bakal bikinkan. Ya. Sekian dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.